Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup itu kayak lari di treadmill? Bangun masih gelap, pulang sudah malam, tapi saldo rekening rasanya nggak pernah ikut lari. Pagi Jakarta penuh klakson, wajah-wajah lelah, dan notifikasi tagihan yang datang lebih cepat dari gajian. Cicilan rumah, sekolah anak, obat orang tua, semua antre minta dibayar. Di era harga beras, minyak, dan listrik naik pelan tapi pasti, bergantung pada satu gaji bulanan itu bukan lagi soal kurang ambisi, tapi perlahan-lahan jadi bunuh diri finansial. Saya tahu rasanya, terjepit di tengah sandwich generation. Mau ngeluh tapi gengsi, mau berhenti kerja juga nggak berani. Di kantor dituntut profesional, di rumah dituntut jadi tulang punggung. Dan tenang, video ini bukan ngajak kamu resign nekat, apalagi investasi bodong yang janji surga. Kita bicara solusi yang membumi, realistis, dan bisa dijalankan sambil tetap kerja. Anggap saja ini skoci kecil, bukan kapal pesiar. Masalah utama kita bukan malas, tapi arus kas. Gaji cair sebulan sekali, tapi dapur ngebul tiap hari. Nah, disinilah bisnis sarapan punya kekuatan. Ini bukan soal jago masak, tapi soal cash flow harian. Kamu belanja subuh, jualan pagi, jam 9 modal sudah balik, kadang plus untung tunai. Uang bukan janji, tapi nyata di tangan, setiap hari. Pasar sarapan di Indonesia itu unik dan bandel krisis. Orang kita boleh hemat, tapi kalau pagi belum makan, kepala nggak jalan. Ironisnya, makin kesini makin sedikit yang sempat masak. Di jam 6 sampai 8 pagi, orang rela bayar bukan cuma makanan, tapi waktu dan rasa kenyang. Itulah pasar captive, selalu ada bahkan saat ekonomi lagi seret. Sayangnya, jualan makanan masih sering dianggap kerjaan rendahan. Padahal angka nggak pernah bohong. Margin nasi uduk bisa 50-100%. Jauh lebih cepat dari kenaikan gaji tahunan kantor. Gengsi nggak bisa bayar token listrik, tapi laba nasi bungkus bisa diputar jadi aset. Kita perlu ubah cara pandang, dari cari pengakuan ke cari kebebasan finansial. Di video ini, saya sudah kurasi 6 ide bisnis sarapan yang lolos uji kelayakan finansial. Modal minim, operasional cepat, dan margin masuk akal. Beberapa bahkan bisa dijalankan tanpa harus jago masak. Siapkan catatan kamu, karena ide nomor 5 dan 6 biasanya jadi favorit. Kita mulai dari yang paling legendaris, yang sudah terbukti bikin dapur ngebul dan dompet bernapas. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Kalau bicara sarapan, kita mulai dari yang paling legendaris dan terbukti puluhan tahun bertahan, nasi uduk dan nasi kuning. Tapi strategi kita bukan jual porsi jumbo yang mahal. Justru sebaliknya, mainkan porsi kucing. Sedikit nasi, harga psikologis 3-5 ribu. Murah di kepala, ringan di dompet. Orang merasa tidak berdosa beli, lalu tanpa sadar ambil 2 atau 3 bungkus sekaligus. Total belanja ketap belasan ribu, tapi sensasi menangnya jauh lebih besar. Di balik panci nasi itu, ada rahasia margin yang jarang dibongkar. Uang besar bukan di nasinya, tapi di lauk pendamping. Sate usus, telur puyuh, gorengan, sambal ekstra. Modal 1.000, jual 3.000. Itu margin 200%. Nasi murah itu umpan, kerumunan itu aset. Begitu tangan pembeli sudah pegang uang kembalian, refleks mereka adalah nambah lauk tanpa mikir panjang. Ide kedua masih dari dapur rakyat, bubur ayam. Masalah bubur konvensional itu ribet, harus duduk, rawan tumpah, dan tidak ramah orang sibuk. Solusinya sederhana, tapi berdampak besar. Kemasan cup. Bubur jadi bisa dimakan sambil jalan, di motor, atau di dalam KRL. Target pasarnya langsung naik, dari orang santai jadi komuter yang menghargai kepraktisan. Supaya bisnis ini tidak mengganggu jam kerja utama, gunakan strategi pre-cook. Kuah, kaldu, dan topping dimasak massal di akhir pekan. Disimpan rapi di kulkas, pagi hari tinggal panaskan dan rakit. Fokus jualan cukup 2 jam 6 sampai jam 8. Setelah itu beres, mandi, dan berangkat kerja seperti biasa. Soal lokasi, lupakan ruko mahal, cari jalur semut, titik leher botol di mana warga pasti lewat menuju jalan besar, pojok gang, mulut komplek, atau dekat parkiran motor. Cukup meja lipat, bahkan bagasi mobil. Prinsipnya bukan nunggu pembeli,
tapi menghadang arus manusia yang sudah pasti lewat. Mungkin kamu mikir ini ribet, bau santan, takut basi, takut kotor. Tenang, tidak semua orang cocok main di dapur basah. Kalau kamu tipe yang suka rapi, praktis, dan bersih, dua ide berikutnya akan jauh lebih relevan. Kita masuk ke kategori grab and go. Masuk ke kategori yang lebih modern dan cepat, cocok untuk karyawan rapi, anak sekolah, dan komuter kota. Ide ketiga adalah onigiri versi lokal, nasi kepal dengan jiwa Indonesia. Masalah nasi bungkus klasik itu sendok, karet gelang, dan resiko kuah bocor. Onigiri menyelesaikan semuanya, digenggam, dimakan sambil jalan, tanpa drama. Ini solusi sarapan buat orang yang ingin kenyang tapi tetap kelihatan profesional. Kuncinya ada di isian, jangan pakai rasa aneh-aneh, mainkan lidah lokal, tongkol balado, ayam suwir rica, teri kacang, abon pedas. Bahan murah, rasa familiar, dan awet. Dengan nasi yang dipadatkan dan dibungkus rapi, produk ini terlihat sederhana tapi fungsional. Nilai jualnya bukan di porsi, tapi di kemudahan hidup yang kamu tawarkan ke pembeli. Keunggulan besar onigiri adalah distribusi. Karena kering dan rapi, kamu tidak harus jaga lapak sendiri. Gunakan sistem titip jual, 20 biji di kantin sekolah, 20 di koperasi kantor, 20 di warung dekat stasiun. Kamu produksi di rumah, orang lain yang jualkan. Ini cikal bakal penghasilan semi pasif, uang bekerja meski kamu lagi ngantor. Ide keempat masih satu nafas, sandwich lipat atau roti bakar ekonomis. Nostalgia roti bakar Bandung, tapi dikemas versi single serving. Roti tawar dilipat, isi telur dadar tipis, saus dan mayones. Tidak mewah, tapi ngena. Dikemas segitiga transparan atau kertas roti coklat, tampilannya bersih dan estetik. Anak sekolah dan karyawan muda suka yang simple dan bisa dimakan cepat. Namun, roti punya resiko finansial yang harus kamu sadari. Umur simpan pendek. Terapkan prinsip first in, first out dengan disiplin. Roti lama dipakai duluan. Kalau ada sisa, jangan dibuang. Keringkan jadi bagelen atau olah jadi puding roti untuk jualan sore. Di bisnis kecil, sampah itu sama dengan uang bocor. Di era pasca pandemi, orang tidak cuma beli rasa, tapi rasa aman. Disinilah branding kecil berperan besar. Stiker logo, tulisan fresh dan halal, tanggal produksi. Sandwich polos 5.000 terasa biasa. Sandwich dengan kemasan rapi dan stiker bisa dijual 8.000. Selisihnya bukan harga roti, tapi kepercayaan yang kamu bangun. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan oleh Aryo. Sekarang, kita masuk ke level yang berbeda. Ini bukan lagi main volume murah, tapi main ceruk pasar dengan margin tebal. Ide kelima adalah healthy jars, overnight oats, dan salad buah. Pasarnya jelas, orang-orang yang mulai takut gula darah, kolesterol, dan jarum suntik. Kabar baiknya, bisnis ini hampir tanpa kompor. Tidak perlu masak rumit, cukup rendam oat, potong buah, simpan di kulkas. Nilai jual utamanya bukan rasa kenyang, tapi gaya hidup. Orang membeli perasaan, aku hidup sehat. Gunakan toples kaca atau cup tebal transparan supaya warna buah terlihat cantik berlapis. Produk ini sangat fotogenik. Satu foto di Instagram Story atau WhatsApp status seringkali lebih ampuh dari 10 spanduk. Di segmen ini, harga mahal bukan masalah, asal terlihat sehat dan premium. Margin di bisnis healthy food sering bikin orang kaget. Modal 10-15 ribu bisa dijual 2 kali lipat. Label sehat membuat harga naik secara psikologis. Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar, kemasan sudah bicara. Inilah bisnis yang menjual persepsi, bukan cuma bahan baku. Ide keenam adalah favorit bagi yang tidak bisa masak sama sekali. Konsepnya sederhana, jadi agregator jajan pasar. Bangun jam 3 pagi, datang ke pasar kue subuh, pilih risol, lemper, kue sus terbaik. Kamu tidak produksi, kamu kurasi, lalu kemas ulang ke box karton bermotif batik yang terlihat rapi dan profesional. Model ini sangat kuat untuk pasar kantor. Targetnya bukan individu, tapi perusahaan yang butuh snack rapat pagi. Sekali order bisa 50-100 box. Ini uang kaget yang langsung terasa. Kantor tidak hanya beli rasa, tapi ketepatan waktu, nota rapi, dan pelayanan profesional. Agar resiko nol, wajib pakai sistem pre-order. Terima pesanan dan uang dulu, baru belanja ke pasar. Tidak ada cerita kue sisa atau basi. Sebelum mulai,
Kenali lingkunganmu. Jangan jual salad mahal di kawasan buruh pabrik, dan jangan jual nasi kucing di lobi hotel. Kunci pertama bisnis bukan enak, tapi cocok. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering diabaikan, tapi paling sering bikin usaha mati pelan-pelan. Biaya hantu. Banyak orang merasa untung karena cuma hitung beras dan ayam. Padahal ada gas, minyak goreng, plastik, karet gelang, sabun cuci, sampai parkir. 1-2 ribu kelihatan sepele, tapi kalau dikalikan 30 hari, itu lubang bocor yang menggerogoti laba. Kalau HPP tidak dihitung detail, sebenarnya kamu bukan berdagang, tapi menyubsidi pelanggan. Aturan kedua ini keras, tapi wajib. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. 2 dompet atau 2 rekening sejak hari pertama. Uang dagang bukan milikmu sepenuhnya. Jangan pernah ambil dari laci jualan untuk beli pulsa atau jajan anak. Ini bukan soal moral, tapi soal bertahan hidup bisnis. Sebagian besar UMKM mati bukan karena sepi, tapi karena uangnya habis duluan tanpa sadar. Mulai biasakan menggaji diri sendiri. Anggap kamu karyawan pertama di bisnismu. Tentukan gaji harian yang realistis, misalnya 30.000. Masukkan ke biaya. Kalau belum sanggup dibayar, catat sebagai utang bisnis ke owner. Cara berpikir ini penting supaya kamu tidak merasa kerja rodi dan tetap waras secara mental. Untuk pemasaran, manfaatkan senjata paling murah dan ampuh, WhatsApp Story. Posting jam 6 pagi, foto real, bukan editan berlebihan. Tambahkan kalimat pemicu urgensi. Masih anget, sisa 5 porsi. Ini memicu rasa takut kehabisan. Tetangga yang tadinya mau masak sering berubah pikiran karena malas dan lapar. Siapkan mental. Minggu pertama bisa sepi. Minggu kedua mungkin mulai dikenal. Minggu ketiga baru terasa. Akan ada komentar nyinyir. Akan ada hari dagangan tidak habis. Bisnis makanan bukan soal viral, tapi konsistensi. Orang beli karena percaya kamu buka tiap pagi dan rasanya stabil, bukan karena kamu jualan sekali rame. Kalau keuntungan harian sudah stabil 3 bulan, jangan langsung dihabiskan. Itu tanda waktunya naik kelas. Beli alat lebih besar, tambah asisten, atau perluas titik jualan. Fokusmu harus bergeser dari tukang masak menjadi pengelola. Di titik ini, bisnis mulai bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Sampai di titik ini, saya ingin kamu paham satu hal penting. Kita tidak sedang belajar jadi tukang masak. Kita sedang membangun aset. Makanan hanyalah kendaraan. Tujuan akhirnya adalah arus kas yang sehat, tabungan pendidikan anak, dan napas yang lebih panjang di tengah tekanan hidup. Jangan pernah merasa rendah karena bau bawang atau asap kompor. Itu bukan bau kemiskinan, itu aroma perjuangan. Sekarang kita bicara efek bola salju. Keuntungan 50.000 sehari memang terdengar kecil, tapi sebulan jadi 1,5 juta. Setahun jadi 18 juta. Kalau uang itu diputar, ditabung atau diinvestasikan dengan disiplin, 10 tahun ke depan hasilnya bukan lagi recehan. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena meremehkan langkah kecil yang konsisten. Buat kamu yang sandwich generation, ini bukan sekedar bisnis sampingan. Ini bentuk tanggung jawab paling dewasa. Di saat orang lain sibuk mengeluh soal gaji di media sosial, kamu memilih bangun lebih pagi dan mengambil kendali. Ini bukan jalan paling nyaman, tapi seringkali ini jalan paling terhormat untuk memutus rantai masalah finansial keluarga. Sekarang, giliran kamu bertindak. Dari 6 ide tadi, mana yang paling masuk akal dengan kondisi dompet, waktu, dan lingkunganmu saat ini? Tulis di kolom komentar, bukan untuk saya, tapi sebagai deklarasi ke diri sendiri bahwa kamu siap mulai. Jangan tunggu sempurna, karena bisnis tidak tumbuh dari niat, tapi dari gerakan. Kalau kamu merasa konten seperti ini relevan, subscribe dan nyalakan lonceng. Anggap itu bukan dukung channel, tapi kontrak kecil dengan dirimu sendiri untuk mau belajar dan bertumbuh. Ilmu finansial itu seperti olahraga, tidak cukup tahu, harus dilatih terus-menerus. Ingat satu hal terakhir, rezeki pagi dipatok ayam kalau kita malas bangun, tapi rezeki finansial dipatok inflasi kalau kita malas bergerak. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana uang hasil jualan sarapan ini diputar ke instrumen yang aman dan halal. Sampai jumpa
dan tetap waras berjuang.